Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ada bila yang berbeda. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas, Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah atas hidayah inayah Tuhan Allah SWT. Kita semua telah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga sholat kita, ibadah kita, zikir kita, keluarga kita diterima dan dijabah oleh Allah Taala. Habis sekalian, selanjutnya pada subuh yang cerah ini, mari kita dengarkan dan simak tausiah yang telah disampaikan oleh Al-Muharram Bapak Haji Sobrina. Beliau dari kantor MUI pribadi. Atur nuwun Bapak hadir dengan kita atas undangan kami untuk menyajikan Bapak Dr. Yasin Khairul Anwar Anam yang saat ini beliau berada hadir. Beliau ada urusan keluarga di Jawa Timur di Kota Lamongan. Baik Bapak Ibu sekalian, kiranya sebagai pengantar yang bisa sampaikan. Tentunya Bapak Ustaz kami persilakan. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat yang insyaallah dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali silaturahim dan thalabul ilmi kita pada saat ini, mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa inilah yang akan menyelamatkan hidup kita, baik di dunia sampai kehidupan di akhirat kelak. Allah yang menciptakan alam semesta ini beserta seluruh makhluknya, termasuk kita yang hadir di pagi hari ini, karena atas takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Kalau pada pagi hari ini Allah tidak berkehendak, misalkan kita sakit, kita tidak berdaya, rasa-rasanya kita sulit untuk datang ke majelis ini. Allah memberikan kesempatan kepada kita, Allah memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita hadir di majelis ini. Yang kedua, Allah jaga iman kita. Imanlah yang mendorong kita melangkahkan kaki dan tubuh kita menuju Masjid Al-Hikmah ini dalam rangka sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi atau kajian ba'da subuh. Ini karena dalam diri kita ada iman. Kalau dalam diri kita tidak ada iman, rasanya mustahil kita mau melangkahkan kaki dan berkumpul di majelis ini. Jadi beruntunglah kita Bapak Ibu, oleh Allah jaga iman kita sehingga kita bisa hadir, bisa bersilaturahim, bisa sama-sama kita mengkaji kajian tentang agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita menjadi hamba-hambanya yang soleh dan soleha. Amin. Semoga kita senantiasa sehat walafiat ya Pak, panjang umurnya Bu, dimudahkan segala rizkinya, dan yang jauh lebih penting dari semua itu adalah kita memohon kiranya nanti di akhir hayat kehidupan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena kematian itu datang sesuai dengan kebiasaan Pak Ibu. Kalau orang biasa ibadah, maka insya Allah nanti meninggalnya dalam keadaan ibadah. Kalau orang itu kebiasaan hidupnya sering bermaksiat dan berbuat dosa, maka akhir hidupnya kemungkinan besar dia akan sedang melakukan perbuatan dosa. Nauzubillah min dzalik. Jadi Bapak Ibu kita semua yang senantiasa ruku dan sujud taqarrub ilallah, tiada lain tiada bukan adalah kita sedang mempersiapkan akhir kehidupan kita di dunia ini husnul khatimah. Betul Pak Bu? Untuk apa rumah kita besar, gedung bertingkat, mobil kita mahal mengkilap, istri kita cantik, jelita, anak-anak kita banggakan, tapi tidak ada artinya di hadapan Allah kalau semua itu kita jauh dengan Allah Pak. Rumah akan kita tinggalkan, mobil akan kita tinggalkan, anak istri akan kita tinggalkan, jabatan apalagi pasti akan ditinggalkan. Yang akan menemani kita hanyalah amal ibadah kita Pak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya setiap ba'da subuh Pak, ini oleh guru saya di pesantren Cirebon didawamkan membaca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi. Barang siapa orang yang mendawamkan membaca surah Al-Mulk ba'da sholat subuh, ba'da sholat maghrib, maka insya Allah orang ini akan selamat nanti di yaumil barzah.
Ba'da sholat maghrib sama ba'da sholat subuh. Boleh Pak dawamkan Pak. Saya udah dapat ijazah nah ini. Kalau Bapak Ibu pernah dengar berita ada orang yang meninggal udah sekian tahun tapi jasadnya masih utuh, ada Pak ya di TV itu diantaranya adalah beliau adalah ahli membaca surat Al-Mulk ba'da salat maghrib ba'da salat subuh. Yang kedua Bapak Ibu, ada yang namakan Ismul A'dham. Jadi dalam Al-Quran ini ada beberapa ayat yang memiliki keutamaan atau kefadilahan. Di antaranya ada soal Hasyr Pak, ayat 21 sampai 24. Barang siapa membaca soal Hasyr ayat 21 sampai 24 ba'da salat subuh ba'da salat maghrib, diawali dengan membacakan ta'uz 3 kali tanpa dengan bismillah, maka insya Allah Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuk menjaga kita Pak. Surat Al-Hasyr. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Dan seterusnya Pak. Membaca ba'da salat maghrib, ba'da salat subuh diawali baca ta'awuz 3 kali tanpa baca basmalah. Insyaallah fadilahnya adalah Allah mengutus 70.000 malaikat untuk menjaga kita. Untuk menjaga apa? Dari segala musibah, bencana, kecelakaan orang-orang yang akan membuat zalim kepada kita Pak. Ini fadilahnya. Sekarang ini kita sedang dihebohkan dengan berita sesar Lembang. Ya Pak ya. Kemarin terjadi gempa Sumedang. Imbasnya patahan Lembang ini kena katanya, wallahu a'lam. Jadi istilahnya kalau patahan Lembang ini bergerak, maka kita yang ada di kota Bandung, wallahu a'lam, menurut para ahli kita kena imbasnya. Salah satu cara agar kita dilindungi oleh Allah, malaikatnya, amalkan ini Pak Al-Hasyr. Yang ketiga Bapak Ibu, pada salat subuh, pada salat maghrib membaca ayat kursi. Hadisnya sahih. Orang yang mendawamkan baca surat atau ayat kursi ini, Allah akan golongkan menjadi ahli surga. Dan yang terakhir, pada salat subuh, pada salat maghrib baca surat Al-Baqarah terakhir tadi yang imam bacakan tadi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu
syai'in qadir. Apa ya? Itu Pak. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh, yang artinya milik Allah lah langit dan bumi dan seluruh alam isinya. Jadi kalau kita mendawamkan ayat ini, kesusahan apapun yang sedang kita hadapi, Allah mudahkan, insya Allah. Jadi itu Bapak Ibu, mari kita dawamkan ayat-ayat tadi. Semoga Allah meridhoi kita semua, amin. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekarang kita berada di awal tahun 2024, tepatnya hari ke-7. Seperti baru kemarin kita menginjakkan kaki di tahun 2023 ya Pak. Berakhir bertemu dengan 2024, udah lewat 1 minggu. Berkaitan tentang waktu ini Bapak Ibu, Allah mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Asr atau Al-Asri. Mari Bapak Ibu kita baca ini ayat ini bersama-sama dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Insyaallah sudah hafal semua ayat ini. Mari kita bedah Pak. Wal asr, Ibnu Katsir dalam kitabnya menjelaskan yang dimaksud wal asr ini adalah demi waktu asar. Artinya apa? Waktu asar itu sore hari Pak. Sore hari tidak akan lama lagi menjelang sholat maghrib, terbenamnya matahari, datanglah kegelapan. Itu artinya kehidupan manusia seperti sholat asar menuju sholat maghrib begitu cepatnya Pak. Ketika maghrib datang, kegelapan tiba, itu artinya nanti dalam kehidupan kita di dunia yang tadinya terang benderang akan menuju satu tempat yang gelap dan gulita. Apa itu Bapak Ibu? Alam kubur, alam barzah. Alam barzah itu kita sendirian, nggak ada orang yang mau menemani kita. Bapak Ibu punya istri, Bapak punya istri, Bapak cinta banget ke istri Bapak. Cinta nggak Pak? Benar ya, cinta ya, sayang. Insya Allah. Kalau Bapak meninggal dunia, kira-kira istri Bapak mau ikut nggak? Hah? Nangis Pak. Nangisnya nggak lama. Ibu punya suami, ibu sayang banget ke suami ibu.
ibu meninggal dunia, kira-kira suami ibu mau ikut nggak menemani di alam kubur? Boro-boro menemani bersama-sama di alam kubur. Ketika pasangan kita sudah meninggal dunia, barang-barangnya sebagian orang tentu disimpan. Kenapa? Takut terkenang, takut cek orang Sunda mana tersuat-suat. Jadi kita ini akan masuki alam yang gelap, alam yang kita akan ditanya oleh malaikat. Ketika kita hidup di dunia ini, apa yang telah engkau kerjakan? Marabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau orang yang beriman pasti bisa menjawab. Siapa Tuhanmu? Allah. Bagi orang yang tidak pernah beribadah, terkunci mulutnya, tidak mungkin mampu menjawab pertanyaan malaikat. Dicambuk, dihantam, Masya Allah. Alam barzah itu sangat menakutkan. Ustadz, benar enggak sih ada penyiksaan di alam barzah? Saya kasih contoh, Pak, fakta ini. Ini bukan fiktif tapi fakta. Ada seorang wanita muda bersahabat, Pak, di kampungnya. Lalu ketika lu sekolah, keduanya berpisah. Yang satu ke pesantren, yang satu bekerja. Ternyata bekerjanya yang tidak sesuai dengan aturan agama, menjadi wanita panggilan. Lalu beberapa bulan kemudian ada berita bahwa anak perempuan yang, mohon maaf, nggak baik ini meninggal dunia. Nunggu ibunya, Pak, dari kampung lama. Akhirnya dikuburkan pada kami si jasad ini. Begitu dikuburkan, ibunya datang. Ibunya kekeh ingin melihat jasad anaknya yang terakhir kali. Dibuka lagi. Dibukalah, Pak. Itu. Begitu dibuka, apa yang terjadi, Pak? Itu tubuhnya sudah dibelit oleh ular yang sangat besar. Padahal baru beberapa saat itu pada kuburnya. Dan mohon maaf, di kemaluannya menghunjam besi yang sangat besar. Ini fakta. Bahwa nanti di alam barzah, alam kubur itu pasti ada yang dinamakan pembalasan dari Allah. Bapak Ibu pernah nggak mimpi sama orang tua yang sudah meninggal dunia? Pernah? Pernah? Kalau Bapak Ibu pernah bermimpi dengan orang tua kita, saudara kita yang sudah meninggal dunia, itu artinya mereka membutuhkan doa dari kita. Ada cerita kisah lagi nih, Pak. Ada seorang anak, dia bermimpinya itu ibu bapaknya itu menangis, Pak, nggak ada makanan. Tanya ke Kiai, Pak Kiai, tadi malam saya bermimpi ibu dan bapak saya itu menangis seperti mereka mau makan tapi nggak ada makanan. Bacakan doa. Bacakan doa, Pak. Besok malamnya bermimpi lagi. Begitu bermimpi, bapak ibunya sedang menyantap makanan dan minuman kesukaannya.
Jadi doa yang kita panjatkan untuk orang yang meninggal dunia itu, maka akan datang kepada mereka. Bapak Ibu rahimakumullah, itu wal asr. Banyak orang yang merugi, Pak. Wal asri innal insana lafi khusr. Manusia ini banyak yang merugi, illa, kata Allah, siapa mereka? Illallazina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Orang yang beriman itu waktunya dipergunakan untuk mencari ridha Allah. Kita dikasih waktu 24 jam oleh Allah. Mereka yang tidak sholat, mereka yang mabuk-mabukan, itu dikasih waktu sama 24 jam. Yang membedakannya adalah kalau kita mempergunakan waktu itu untuk ibadah kepada Allah, untuk mencari keridhaan Allah. Kalau mereka menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan kepada mereka, sehingga dialah mereka orang-orang yang merugi. Pak, sebagai suami, sebagai seorang ayah, kita mencari nafkah, niat kita ingin mendapatkan ridha Allah, titik, Pak. Ibu mengabdi, berbakti kepada suami, tiada lain ingin mendapatkan ridha Allah. Ridha Allah inilah sebagai kunci di mana kita masuk surganya Allah. Karena kalau kita mengandalkan ibadah kita, rasa-rasanya kita belum pantas masuk surganya Allah, Pak. Sholat, kadang kita melalaikan waktunya. Sholat subuh jam 4.18, kita sholat subuh jam 6 misalkan. Ketika sholat subuh kadang kala kita lupa bilangan rakaatnya. Ketika kita sholat menghadap kiblat, berkomunikasi dengan Allah, tapi hati dan pikiran kita memikirkan dunia. Kita sedekah ingin dipuji oleh orang. Bapak Ibu umroh dan haji ingin dipuji orang. Lalu amal ibadah mana yang pantas mengantarkan kita masuk surganya Allah? Yang pantas mengantarkan kita masuk surganya Allah itu adalah rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi polemik nih, Pak, dalam masalah suami istri dalam keluarga ini. Kata suami, ibu harus taat kepada suami ya, kepada bapak nih. Kata istri, suami ini kumaha heula cenah. Ada yang gitu kan? Betul nggak, Pak? Entah sekabeh istri harus taat kepada suami. Suaminya kumaha heula. Ini perlu kita luruskan, Pak Ibu. Bapak Ibu, Bapak ini mencintai, menyayangi, memberikan nafkah kepada istri. Jangan lihat istrinya, tapi lihatlah yang menciptakan istri kita. Siapa? Allah. Kalau kita ngasih uang, kita menyayangi, mencintai istri kita karena dia, kadangkala kita nyeri hati. Orang teh kurangnya naon, kurang sayang apa kepada istri kita, tapi kenapa istri seperti itu? Jadi tujuan kita lagi ingin mendapatkan ridha Allah. Ibu, ingin saya sampaikan, ada 4 wanita penghulu surga, di antaranya Siti Aisyah, Siti Asiyah. Siti Asiyah itu adalah istrinya Fir'aun, Pak. Siti Asiyah itu istrinya Fir'aun. Fir'aun itu siapa? Orang yang terlaknat karena dia mengaku sebagai Tuhan. Tapi kenapa Siti Asiyah masuk surga? Karena dia mengabdi kepada suaminya, walaupun suaminya bernama Fir'aun. Jadi kalau seorang istri yang mengabdi kepada suaminya, siapapun suaminya,
maka itulah yang akan mendatangkan ridho Allah kepada istri itu. Inilah yang akan mengantarkan wanita itu masuk surga. Bahkan kata Rasulullah itu, andai kata seorang suami memegang tangan istrinya, lalu kata suami, aku ridho menjadi suamimu, engkau istriku yang soleha, engkau mengabdi berbakti kepada aku dalam suka dan duka. Sambil dipegang Pak pandangannya Pak. Itu kata Rasulullah, dosa istri itu muruluk Pak. Dan muruluk teman. Berjatuhan, bayangkan. Jadi ibu-ibunya harus sering itu ke suami, Pak, cepengan pandangan Nabi Pak. Bahkan istri itu ada 4 amalan yang mengantarkannya masuk surga. Pertama, sholat 5 waktu. 2, melaksanakan ibadah puasa. 3, taat kepada suami. 4, menjaga kehormatannya hanya untuk suaminya. Maka kata Rasulullah, dipersilakan wanita itu untuk memilih pintu surga yang ada di langit. Masya Allah, enak sebetulnya Pak. Perempuan itu ada fasilitas, ada garansi dari Allah melalui Rasulnya seperti itu. Jadi sangat sayang sekali kalau seorang istri menyia-nyiakan fasilitas dan garansi ini. Bapak Ibu, seterusnya wa amilus sholihat, orang yang beramal soleh. Bapak Ibu, kita ini manusia, apa yang kita miliki hanya titipan dari Allah, betul? Uang titipan dari Allah, jabatan dari Allah titipan, kapanpun bisa diambil oleh Allah. Maka pergunakan apa yang kita miliki ini untuk membantu sesama. Allah memberikan kesempatan kepada kita dengan apa yang kita miliki. Kalau ada orang yang minta bantuan kepada kita dan kita mampu, maka jangan sia-siakan kesempatan dari Allah ini. Allah telah menggerakkan orang ini untuk menghubungi saya, minta bantuan. Oh, ini Allah memberikan kesempatan kepadaku untuk beramal soleh. Jangan ditolak Pak. Kalau kita tolak, itu bisa kemenang. Itu artinya Allah memberikan kesempatan kepada kita, kita telah menyia-nyiakannya. Karena orang yang tidak merugi itu adalah wa amilus sholihat. Yang ketiga, wa tawassaw bil haq, dan keempat, wa tawassaw bis sabr. Orang yang tidak merugi itu adalah orang yang menasihati kepada kebenaran dan kesabaran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya kita diingatkan Pak oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, "Ihtanim khamsan qabla khamsin." Ingat 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Ini kayaknya hafal semua ini Bapak hadis ini. Sudah sering kali kita dengar ini. Sababaka qabla haram. Pergunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Bapak-bapak masih muda apa? Masih muda. Insyaallah. Ustaz, usia saya sudah nggak muda lagi, gimana? Ya nggak apa-apa. Jiwanya muda. Yang kedua, wasihatika qabla saqam. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Sakit ya Allah, Pak, nggak enak, betul nggak? Sehat itu mahal. Kalau ginjal kita kamu ya Allah sakitnya. Kalau mah kita, lambung kita kamu sakit. Nggak enak makan, nggak enak minum, nggak enak tidur. Betul Mbak? Kalau asam urat kita kambuh, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu.
kaki bengkak, tangan bengkak, nggak enak. Maka mumpung kita sehat, pergunakanlah masa sehat kita untuk ibadah kepada Allah. Yang keempat, ketiga, waghinaka qabla faqrik. Pergunakanlah masa kayamu, Pak, sebelum datang masa miskinmu. Bapak punya uang di dompet ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Ada cancel ini kotak amal lewat depan kita. Kira-kira warna apa yang akan dimasukkan? Warna biru. Warna biru. Uang 100.000 mau dimasukkan berat banget. Ya mau kangge bensin ke heula tang maka iya can. Ambil weh nih yang biru atau yang ungu, cukup lah. Atau dah surga menu penting mah ikhlasna teu ageungna, kan gitu dalihnya ya Pak. Betul? Tapi kalau untuk kesenangan dunia, kita mah Pak piknik kemana? Pangandaran, siap. Mancing mania kemana? Udah nggak mikir panjang, bayar. Tuh, Bapak suka barang, hoyong sepeda eta juga alus ya sepeda eta teh. Harganya mahal, yang celengan 1 bulan bisa kebeli, beli. Tapi memikirkan nggak kita bahwa saya akan yang celengan untuk membuat sepeda nanti di surga, untuk membuat nabung, untuk membuat rumah nanti di surga. Kita kan yang dipikirkan dunia terus Pak. Yang keempat, pergunakanlah masa senggangmu sebelum datang masa sempitmu. Ya kita ini waktu senggang, alhamdulillah bisa sama-sama hadir di majelis ilmu ini. Ini penting Pak, acara seperti ini Pak DKM. Pentingnya Pak, orang yang berada dalam sebuah majelis ilmu akan dibarokahkan hidupnya. Orang yang sering silaturahim akan dipanjangkan usianya, akan dimudahkan rezekinya. Itu janji Rasulullah. Dan yang kelima, yang terakhir adalah pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang kematian. Sebuah hadis dari Ibnu Majah menerangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beserta para sahabatnya menemui Rasulullah. Di antara mereka bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang cerdas?" Rasulullah mengatakan, orang yang cerdas itu adalah orang yang mengingat kematian. Mengapa orang cerdas itu adalah orang yang mengingat kematian? Karena orang yang cerdas memikirkan sesuatu yang pasti. Kematian pasti atau tidak Pak? Pasti. Jadi orang cerdas itu harus memikirkan sesuatu yang pasti, tidak memikirkan sesuatu yang tidak pasti. Orang bisnis untung segitu belum pasti. Boleh jadi perhitungan kita untung, ternyata rugi. Betul Pak? Orang yang cerdas, orang yang memikirkan kematian. Yang namakan kematian kan datang bukan hanya kepada yang sakit, yang sehat, bahkan sedang olahraga, sedang main bola, meninggal. Ada orang yang sedang main bulu tangkis, meninggal. Ada orang yang sedang ngaji Al-Quran, meninggal. Ada orang yang sedang sholat pun meninggal. Jadi kematian akan datang dimanapun dan kapanpun kepada siapapun atas kehendak Allah. Jadi ingat masa hidup kita sebelum datang kematian kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itulah beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan tentang masalah waktu. Waktu, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa depan penuh misteri, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, dan seterusnya. Karena itu adalah kehendak Allah. Maka sebaik-baik kita adalah yang mempersiapkan untuk menemui Allah dengan amal ibadah yang sebanyak-banyaknya. Semoga apa yang sampaikan ada hikmah dan kebaikannya. Ada tanya jawab enggak, Pak? Tanya jawab enggak? Enggak. Boleh. Barangkali ada bapak ibu yang ingin bertanya atau sharing, saya persilahkan. Ada yang bertanya bapak ibu? Sepertinya cerdas semua ini bapak. Mari kita berdoa Pak Ibu. Kita berdoa dari hati kita yang paling dalam. Kita awali dengan istighfar ya Pak Bu. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan mu'afiyan wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wa 'azim sultani. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampunilah dosa kesalahan orang tua kami ya Allah. Bagi orang tua kami yang sudah meninggal dunia, semoga Engkau limpahkan karunia-Mu kepadanya. Jangan siksa orang tua kami ya Allah. Berikan cahaya-Mu kepada orang tua kami di alam barzah. Tempatkan mereka di surga-Mu ya Rabb. Bagi orang tua kami yang masih hidup, berikanlah kami kesempatan dan kemampuan untuk mencintai, menyayanginya, untuk membalas jasa-jasanya ya Rabb. Allahumma ya Allah ya Karim, jadikanlah anak-anak kami jadi anak yang saleh dan salehah, menjadi qurrata ayun, belahan jiwa kami, menjadi investasi akhirat kami ya Allah. Jangan jadikan anak-anak kami menjadi fitnah dan musuh kami dunia wal akhirah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, takdir telah Engkau tentukan kami menikah dengan wanita yang menjadi istri kami. Kami mohon ya Allah kiranya bimbing mereka agar mulia akhlaknya ya Allah. Lembutkan hatinya, muliakan tutur katanya.
Janganlah pasangan kami menjadi fitnah untuk kami dunia sampai akhirat nanti. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang penuh dengan keberkahan, sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma ya Allah ya Karim, tolong kami ya Allah agar meraih manisnya iman. Bantu kami ya Allah agar meraih ridha-Mu ya Allah. Bimbing kami jalan-Mu, jangan sampai kami tersesat di dalam dunia ini. Ya Allah ya Rabbana, pancarkan cahaya-Mu jalan kehidupan kami. Pancarkan cahaya-Mu di hati kami, agar kami senantiasa istiqamah di jalan-Mu. Ya Rabbana ya Karim, bantu saudara-saudara kami yang ada di Palestina, mereka yang gugur semoga menjadi para syuhada, gugur membela agama-Mu. Bagi saudara kami yang masih hidup, semoga mereka diberikan kekuatan serta kesabaran. Allahumma ya Allah ya Karim, lindungilah kami, lindungi orang tua kami, lindungi keluarga kami dari segala mara bahaya, musibah dan bencana, serta orang-orang yang akan berbuat zalim, berbuat jahat, serta penyakit yang melelahkan hati dan iman kami. Ya Rabbana, kalaupun nanti sudah waktunya tiba, azal itu menjemput kami mohon ya Allah, kami meninggal dan pada husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ketua DKM, terima kasih atas kesempatan saya mengisi kuliah subuh ini. Setelah 4 tahun saya menanti bisa silaturahim, alhamdulillah subuh ini bisa. Terima kasih Pak. Semoga kita panjang usia Pak, sehat walafiat. Terima kasih. Mohon maaf atas khilaf dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.